PSIS Semarang lagi digenjot habis-habisan jelang musim baru. Jadwal padat, mental pemain diuji habis-habisan. Dan di tengah tekanan itu, ada satu pemain yang justru dipercaya pegang dua peran sekaligus di lini tengah. Siapa dia dan apa targetnya musim ini? Yuk kita bongkar. Jadi gini, laga lawan Gresik United hari Senin 24/8/2026 itu cuma berjarak satu hari dari uji coba sebelumnya lawan Deltras FC di hari Sabtu. Artinya, pemain PSIS cuma dapat jeda istirahat satu hari doang di antara dua pertandingan. Widodo bilang ini justru yang dia mau uji. Uji coba ini sangat bagus ya menurut saya, karena ini menguji mental para pemain setelah 1-2 hari match, yaitu jeda satu hari. Bagaimana mental mereka masih terjaga apa enggak? Jadi hasil 0-0 ini bukan soal menang kalah, tapi soal ngetes daya tahan mental tim jelang jadwal kompetisi yang bakal padat. Meski gagal menang, Widodo tetap apresiasi timnya karena tetap konsisten jalanin strategi. Dan yang menarik, laga ini juga sengaja dipatai buat kasih menit bermain ke pemain-pemain yang selama ini jarang dapat kesempatan. Widodo menegaskan, meskipun kami tidak bisa menghasilkan kemenangan, tapi pemain-pemain tetap konsisten dalam bermain, terutama memberikan kesempatan pemain-pemain yang kemarin menit bermainnya sangat kurang. Strategi rotasi kayak gini emang lazim dipakai pas pramusim, biar semua pemain siap kalau sewaktu-waktu dibutuhkan pas kompetisi resmi dimulai. Nah, sebelum lanjut ke sosok pemain kunci PSIS musim ini, aku mau tanya dulu ke kalian. Menurut kalian, hasil imbang lawan tim kasta ketiga ini tanda bahaya atau justru wajar buat tim yang lagi pramusim? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekarang kita bahas satu nama yang lagi jadi sorotan di lini tengah PSIS, Syahrian Abimanyu, ex-gelandang Persija Jakarta. Abimanyu cerita proses adaptasinya sama tim udah jalan hampir 2 bulan dan dia ngerasa udah mulai nemu ritme. Adaptasi sudah hampir mau 2 bulan, sudah persiapan juga sama tim dan kebanyakan teman-teman sudah saya kenal sebelumnya. Soal kondisi fisik, dia ngaku saat ini masih di level 70-80% dan terus digenjot sedikit demi sedikit sesuai program dari tim pelatih dengan target puncak performa pas laga perdana kompetisi tanggal 11 September nanti. Yang bikin menarik, Abimanyu ini bukan cuma dimainkan di satu posisi. Selama laga-laga uji coba, dia udah dirotasi mainin peran gelandang serang sekaligus gelandang pertahan. Soal persaingan ketat di lini tengah, dia justru anggap itu hal positif. Persaingan yang positif dan sehat. Yang penting bagaimana caranya kita mengikuti instruksi pelatih dan membawa tim PSIS menang di setiap laga. Dan bukti performa PSIS emang lagi oke. Di laga-laga uji coba, mereka udah ketemu 3 tim kelas Superliga. Persebaya Surabaya, Persik Kediri, dan Bahyangkara FC. Hasilnya, PSIS mampu imbangi permainan, bahkan menang di beberapa laga. Ujung-ujungnya, semua persiapan ini ngarah ke satu tujuan yang sama. Abimanyu tegasin target pribadinya sejalan dengan ambisi besar tim. Mungkin seperti yang lain, membawa PSIS kembali ke Liga 1. Ya, promosi kembali ke kasta tertinggi Liga Indonesia jadi misi utama Mahesa Jenar musim 2026-2027 ini. Dan kompetisi Pegadaian Championship bakal jadi jalan menuju ke sana mulai 11 September mendatang. Nah, itu dia update terbaru soal persiapan PSIS Semarang jelang musim baru. Kalau kalian gak mau ketinggalan berita PSIS lainnya, jangan lupa subscribe dan follow channel ini ya. Sampai ketemu di video berikutnya.